Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo. Shalom. Shalom adik-adik. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, saat ini pagi yang indah ini kita sudah menjalani hari-hari kita 1 minggu. Pada saat ini nggak terasa ya, kita penuh semangat, kita diberkati dengan penuh sukacita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Persiapkan Hati kita, hatinya, Alkitab, dan persembahan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, sekali lagi Nang ya. Bu ya, kita sambut 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, sekarang semangat mereka ya Bu ya. sudah serapan, Sarapan. minum susu. Iya pasti Bu. Dengan makanan yang bergizi. Bergizi. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Bukan hari Minggu aja ya Bu ya. Ya, berarti mulai hari Senin juga. Semua hari. Iya. Semua hari. Senin, harinya Selasa, Rabu, Tuhan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Harinya Ya. Tuhan. Nah, dengan penuh semangat lagi ya, dengan pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi Bu. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Namanya Yesus. Yesus, Yesus. Segala raja Bu ya. Iya, Yesus adalah Raja. Nah, adik-adik silakan duduk dulu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur dengan pujian kita dari Kidung Jemaat 287B. Bersyukur, Hai hati mulut tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami dan masih memberkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi yang cerah dan saatnya kami akan memuji nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kasih-Mu saja yang menyertai kami, pasang hati dan telinga kami agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu, Ya. kayaknya ada mau ditanya ya Nang ya? Iya. Masih ingat enggak ayat hafalan minggu yang lalu? Hafalan minggu lalu. Pasti Bu. Pasti ya di Ceritanya kayaknya Bu. Ya, Kemarin ceritanya- siapa yang cerita ya? Ibu Sarah kah? Inang Pendeta? Amang Pendeta kayaknya. Oh, Amang Pendeta. Tahu nggak Bu judulnya? Adik-adik yang di rumah pasti tahu tuh Bu. Siapkan Jalan, baginya. Iya. Sekarang Masih ada sukacita enggak? pasti masih Bu. Masih ada sukacita? Masih Bersukacita. kemarin Natalan. Nanti tanggal 24 juga Natalan. Tanggal 25 juga Natalan. Pokoknya sukacita terus deh. Sukacita lagi Bu. Sukacita terus. Ayo ya, dikirim lagi ya videonya ya. Terus tema minggu ini apa ya Bu? Temanya Turut turut perintah Tuhan. Menurut perintah Tuhan. Nanti yang firman siapa? Ibu Sarah. Oh iya. turut perintah Tuhan. Berarti perintah Tuhan aja Kak Bu. Perintah orang tua harus Ya, juga. harus Karena orang tua itu didengar. ya, Bu, ya. Harus Tuhan yang didengar. kelihatan katanya ya Bu ya. Ya udah, lagu temanya? Dengar, dia panggil nama saya. saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, kalau dipanggil harus didengar, dijawab. Dijawab Ibu ya. Yang dipanggil misalkan Diam aja. iya, misalnya Sela. Jadi harus dijawab. Iya, dijawab. Nah, masih ada lagu pujian kita dengan semangat lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, sekarang siapkan hatinya. Silakan duduk, siapkan hati, siapkan Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan pujian ya, dengan sikap berdoa, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami bersujud dan bersyukur kehadirat-Mu. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami, mengiringi langkah kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hidup kami, khususnya anak-anak sekolah minggu Tuhan. Buat pagi yang indah ini, kami bersyukur mereka boleh hadir tetap untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara online Tuhan, live stream yang diadakan setiap minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, mereka menghadirkan Tuhan dalam keadaan sehat dengan penuh sukacita, diberkati bersama orang tua dan saudara-saudara. Biarlah Tuhan dengan penuh sukacita juga kami Tuhan melayani mereka lewat pelayanan kami di sekolah minggu ini Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semuanya itu Tuhan yang boleh kami dengarkan firman Tuhan, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Masih terasa pasti suasana dapat bingkisan, dapat nasi kotak. Terus, wow, memerankan Natal kemarin yang sudah kita latih lebih kurang 2 bulan. Capek ya? Iya, tapi yakinlah sukacitanya dapat dan berkatnya juga dapat. Oke, hari ini kita akan kembali masuk di dalam sekolah minggu kita dan saatnya belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita cari yuk. Perjanjian baru ya, awal perjanjian baru. Oke. Kalau sudah ketemu, mari kita mulai baca. Teman-teman yang belum bisa baca disimak ya. Ya, didengarkan. Judulnya di Alkitab, Kelahiran Yesus Kristus. Ibu mulai ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, tadi sudah kita baca ya teman-teman. Tema yang diberikan oleh kantor pusat GKPI artinya seluruh anak-anak sekolah minggu GKPI pada hari ini pelajarannya sama dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 dengan tema turut perintah Tuhan. Ayo sebutkan dulu yuk. 1, 2, 3. Ya, turut perintah Tuhan. Wow, keren ya. Ada enggak di antara kita yang tidak turut? Kalau misalnya mamanya, papanya minta tolong apa dulu? Kadang mamanya minta tolong supaya anaknya belajar. Haruskah minta tolong? Kan belajar untuk kepentingan kita. Ya. Tapi hari ini kita bercerita dan mempelajari tentang Bapak Yusuf. Siapa Bapak Yusuf teman-teman? Iya, masih ingat di Natal kemarin ya? Bapak Yusuf itu ayahnya Yesus.
ayah Yesus yang dipilih langsung oleh Tuhan. Siapa ibunya Yesus coba kemarin? Hah? Kakak Jopita? Itu dalam drama. Iya, Maria. Nah, kenapa hari ini turut perintah Tuhan? Tapi coba kita mundur deh ke belakang dulu. Minggu kemarin, Amang menceritakan tentang mempersiapkan jalan baginya. Bagi siapa? Bagi Tuhan yang akan datang ke dunia. Tuhan Yesus, iya, yang dikandung oleh darah Maria, istrinya Bapak Yusuf. Tapi di bacaan kita tadi, Bapak Yusuf belum menikah dengan Maria. Pertama-tamanya, Ibu Maria waktu dia masih gadis, malaikat datang kepadanya. Kemarin diperankan sama siapa? Alnora, Almira, sama Pudan. Iya, malaikat berkata kepada Maria, "Hai Maria, salam bagimu," kata malaikat. "Engkau akan mengandung, menjadi ibu sang juru selamat." Tadinya Maria bingung Marianya. Loh, kok aku menjadi ibu? Kan aku belum menikah. Tapi apa kata Maria? "Tuhan, jadilah padaku atas kehendakmu." Nah, yang pertama ternyata Maria sudah turut perintah Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk mau menjadi ibunya Yesus. Tapi dia masih merenung di dalam hatinya, bagaimana. Nah, ternyata waktu itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan hal itu diketahui oleh Yusuf. Tapi teman-teman, Yusuf bingung. Maria sudah ada adik bayi, sudah ada bayi Yesus di perutnya. Padahal mereka belum pernikahan. Jadi Bapak Yusuf juga sempat ragu. Tapi Bapak Yusuf sayang banget sama Maria. Karena mereka sudah kenal lama, sudah bersahabat, sudah bertunangan. Dalam hatinya sudah kepengen menjadikan Maria nanti menjadi istrinya. Akhirnya Bapak Yusuf berpikir, sudahlah, gak usah jadi aku menikah. Nanti aku putusin aja Marianya diam-diam. Nah, ketika pikiran Yusuf sedang dipenuhi oleh tanda tanya, sedang dipenuhi oleh rasa takut, rasa ragu. Siapa yang datang dalam mimpi Yusuf tadi, teman-teman? Iya, Tuhan datang melalui malaikatnya ke dalam mimpi Yusuf. Apa kata malaikat? "Yusuf, nikahilah Maria," katanya. Karena dia mengandung, ada bayi Yesus yang dikandungan Maria, yang suatu saat nanti akan memerintah, akan menjadi raja di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah berdosa. Berilah namanya siapa, teman-teman? Siapa namanya dibilang? Yesus atau Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Apakah saat itu Yusuf menolak? Ternyata tidak. Yusufnya tidak menolak. Yusufnya mau mendengarkan dan mau melakukan perintah Allah melalui malaikat yang dimimpi Yusuf. Sehingga Yusuf pun bergegas. Dia menemui Maria tunangannya yang memang sudah mengandung. Akhirnya Yusuf menikahi Maria. Ya, waktu itu bayi Yesus sudah mau lahir. Nah, kalau kita ingat di Natal kita kemarin, sebelum Maria itu melahirkan, ada perintah bahwa harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing.
Maria sama Yusuf pun pergi dengan bayi Yesus yang sudah mau lahir. Nah, apa yang kita teladani dari sana teman-teman? Iya, ternyata mereka berdua itu orang yang patuh, orang yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, pikir-pikir, kalau zaman dulu sih memang Tuhan langsung datang melalui malaikat, melalui tanda-tanda seperti Musa di gunung, sinarnya menyilaukan banget, tandanya Tuhan ada di situ. Kalau sekarang siapa yang memerintah kita coba? Ayo, siapa yang memerintah kita? Siapa yang suka suruh kita? Mama yang paling sering sama bapak. Ya, iya, kita juga diajarkan Tuhan untuk menuruti perintah mama, bapak, kakak, abang, guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, amang dan inang pendeta, para penatua. Ya, iya, jangan langsung menolak ya teman-teman. Kalaupun misalnya tuh sudah agak capek, terus disuruh, Theo, tolong belikan dulu masako Theo. Oi, mama nyuruh-nyuruh terus. Nah, sudah bisa dirubah ya. Kan tentunya mamanya ada maksud untuk menyuruh. Apalagi perintah seperti tadi, perintah untuk melakukan yang baik dan yang benar. Ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ketemu teman bermain, baru dia bilang begini, Theo, pukul dulu itu nah. Gak suka aku lihat Risma, lihat Rahel, pukul dulu. Nah, kita turut? Enggak, sebaiknya kita kasih tahu, janganlah, kan kasihan. Ya, kita memang harus bisa memilih-milih. Tapi intinya kita turut patuh perintah yang baik dan benar. Kalau misalnya kita di pemerintah ada orang-orang nakal, ayo kita yuk, kita buang sampah sembarangan yuk di depan gereja biar gerejanya jelek. Jangan, iya kan? Kita harus patuh dan turut kepada perintah yang baik dan benar. Supaya apa? Iya, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi sesama, bagi lingkungan kita. Sama seperti Maria sudah mau mengandung bayi Yesus, yang Yesus sendiri menjadi berkat di kehidupan setiap orang. Bapak Yusuf juga mau menerima perintah, dia menikahi Maria supaya Maria tidak malu. Karena kalau zaman dulu sampai sekarang juga, kalau misalnya perempuan atau cewek-cewek yang belum bersuami ternyata sudah mau melahirkan, wow, dihukum, berdosa. Tapi kan Maria diperintah Tuhan untuk mengandung bayi Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita. Oke teman-teman, itu pelajaran kita hari ini. Ingat ya, kita harus turut atau patuh pada perintah yang baik dan benar. Ada perintah tidak benar? Ada, seperti tadi. Supaya kita menjadi celaka, supaya kita menjadi tidak benar. Ya, demikian teman-teman. Ada yang belum jelas? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya di grup ya. Pasti Amang dan Inang sama ibu-ibu yang lain siap untuk menjawab. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hafal dengan ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dihafal ya. Ya. Apalagi kakak-kakak, abang-abang yang sudah mau tamat.
Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan, agar kami boleh menjadi seperti Ibu Maria, Bapak Yusuf yang patuh dan turut pada perintah Tuhan. Itulah kiranya Bapa, kehidupan kami juga boleh menjadi anak yang patuh dan taat akan perintah Tuhan, bahkan nasihat dan perintah orang tua kami, abang dan kakak kami, bahkan siapapun Tuhan yang meminta tolong kepada kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan melalui kegiatan kami setiap hari. Ajar kami selalu Bapa untuk boleh saling tolong menolong, menghargai satu sama lain. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat Evalanus Victor tertulis dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, dadah, salam sehat. Shalom Amang Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Ini ayat hafal Theo yang tertulis dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Amang Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik udah dengar kan cerita yang diceritakan oleh Bu Sarah? Bu Sarah, turut perintah Tuhan, Nang. Iya, turut Perintah perintah Tuhan. perintah Tuhan harus turut perintah orang tua juga. Ya, dengar-dengar. Perintah orang yang lebih dewasa juga. Iya, berarti selain Tuhan, orang tua, guru di Kakak. sekolah, guru di sekolah minggu, kakak, pokoknya yang lebih dewasa atau lebih tua dari adik-adik. Nah, kalau sudah turut perintah orang Tuhan dan perintah orang tua, berarti kita memberikan persembahan. Persembahannya jangan Potong jajan. Jangan dikasih 5.000 misalnya dijadikan 2.000 namanya. Iya, jangan. Oke, kita memberikan persembahan. Persembahannya tetap diberikan, dititip ke orang tua supaya diberikan ke gereja. Dengan lagu Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik teman-teman, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu terbukti karena kami boleh merayakan Natal. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Bapa di surga, kami telah bernyanyi buat Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami telah memberikan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah boleh kami berikan pagi hari ini, biarlah Tuhan berkati agar boleh kami pakai untuk pelayanan di gereja Tuhan yang ada pada saat ini. Berkati orang tua kami Bapa yang menjadi saluran berkat buat kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk boleh mendidik kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat anak-anak Tuhan, mungkin kakak-kakak, abang-abang yang belum mengikuti
ujian di sekolah masing-masing. Biarlah Bapa di dalam mempersiapkannya, Tuhan berikan kami kesehatan, kepintaran sehingga boleh mengikuti ujian dengan baik. Dan bagi kami juga Tuhan yang sudah boleh mengikutinya, apapun yang boleh menjadi hasilnya, itu adalah hasil dari pelajaran kami selama ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami sampaikan kepada Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Iya, tetap kita ingatkan ya Inang ya. Ya Bu, protokol kesehatan, Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Iya Bu, Kak, sekarang kan musim liburan Bu. Iya. Kalau bisa jangan pulang. Gak usah, iya dah, gak usah kemana-mana. Baiklah, lagu terakhir seperti biasanya sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sekali lagi. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang.